4, 3. Halo Tribuner, selamat pagi, selamat berjumpa lagi bersama saya Mumu Mujahidin. Hari ini kita akan ngobrol bareng bersama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan Jawa Barat di edisi Selasa 13 Oktober 2020. Seperti biasa Tribun Jabar menggelar Kopi Morning yang live secara live di Facebook dan juga di YouTube. Sudah hadir, saya nggak sendiri kali ini. Biasanya kita virtual, tapi alhamdulillah hari ini kita kedatangan narasumber yang alhamdulillah luar biasa hari ini. Satu kehormatan buat saya kehadiran Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jawa Barat, Dr. Anda Hardaningsih, APT MHSM. Selamat datang Ibu. Makasih Mas Mumu. Gimana Bu hari ini, sehat? Alhamdulillah, Oke. semangat. Bu, ini kan Kopi Morning. Gimana? Saya mau nanya dulu, Ibu udah ngopi belum Bu hari ini? Saya lagi tidak ngopi. Oke, lagi nggak ngopi, tapi udah sarapan ya Bu ya? Sudah. Gimana Bu hari ini, macet atau lancar perjalanan? Lumayan ya, kelihatannya Bandung sudah mulai rame ya. Sudah jalanan itu sudah mulai agak memadat gitu. Oke, jadi sedikit agak tersendat tadi ya Bu ya? Iya. Baik, gimana Bu? Hari ini di Badan POM sendiri, di Balai POM sendiri, WFH atau WFO nih Bu? Kita masih ada yang WFH karena memang sampai nggak tahu ya sampai bulan ke depan kelihatannya masih. Jadi kita tapi ya sudah hampir 50% WFO, 50% WFH. Oke. Tapi karena ya tuntutan kinerja kita kan masih harus diselesaikan juga. Jadi ya mau nggak mau pinter-pinter kita ngatur WFH WFO-nya. Rolling kali ya gitu ya, 50% masuk, Iya, 50% iya. Oh gitu, baik. Baik, tema kita hari ini adalah siapakah yang mengawasi obat dan makanan. Pastinya Bu Naning, panggilan akrabnya beliau, sangat menguasai tentang tentang pengawasan obat dan makanan ini. Baik, langsung saja mungkin Bu, banyak sekali kan orang di luar sana mungkin yang belum paham atau mungkin belum mengerti gitu. Apa sih Balai Besar POM di Bandung itu seperti apa dan bagaimana gitu? Oke, makasih Mas Mumu. Mungkin saya ingin menjelaskan tapi saya berharap ya teman-teman semuanya nih sudah mengenal ya Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan ya. Oke. Tapi sebenarnya Balai Besar POM di Bandung ini adalah merupakan unit pelaksana teknis dari Badan POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang melaksanakan kebijakan teknis operasionalnya di bidang pengawasan obat dan makanan. Oke. Ya, kita melakukan pengawasan itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oke. Baik, sebelum kita lanjut ngobrol bersama dengan Bu Naning, saya ingin mengingatkan dulu para Tribuners di luar sana mungkin yang sedang menyaksikan live kami di Facebook dan juga di YouTube tribunjabar.id. Silakan kami sangat terbuka untuk teman-teman yang mungkin mau bertanya terkait tema kita hari ini, siapakah yang mengawasi obat dan makanan. Silakan kirimkan pertanyaan di kolom komentar baik di Facebook maupun di channel YouTube kami. Nanti kita ada interaktif. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung dijawab oleh Bu Naning gitu ya Bu ya? Siap. Oke. Baik, lanjut nih Bu. Tadi kan ini adalah suatu UPT ya. Artinya ini adalah pelaksana teknis dari Badan POM di pusat gitu. Nah, obat dan makanan yang seperti apa nih Bu yang diawasi oleh Balai POM ini? Baik, jadi Mas Mumu, jadi yang kita awasi itu sebenarnya banyak ya. Ada obat, ada bahan obat. Oke. Bahan obat itu artinya bahan yang dipakai untuk membuat obat. Kemudian obat sendiri kan ada narkotik, psikotropik termasuk ya di situnya ya. Kemudian ada obat tradisional, ada kosmetika, ada suplemen kesehatan, dan ada pangan atau makanan. Nah itu ini yang kita awasi. Meliputi komoditi itu. Jadi tadi ada 1, 2, 3, 4, ada 7, sekitar 7, termasuk obat-obatan narkotika itu menjadi
pengawasan juga? Iya, narkotika dan psikotropika yang dipakai di dalam medikasi ya. Oke. Bukan yang di jalur gelap yang untuk penyalahgunaan. Kira saya bareng sama polisi gitu Bu ngawasin. Oh enggak ya? Iya, iya kadang-kadang bareng juga. Kadang-kadang juga kita ikut juga ini mereka. Tapi kita fokus yang di kita adalah yang ada di medis di dunia medis. Yang digunakan kita harus menjamin ya. Okay. Kalau yang di luar itu kan lebih ke arah narkotika jalanan ya, yang tidak berstandar medis gitu. Okay. Nah. Oh berarti yang digunakan untuk obat-obatan seperti yang itu. digunakan untuk pengobatan. Oke, jadi artinya obat yang diawasi untuk ini lebih gimana supaya aman gitu atau? Ya, lebih ke arah kebutuhan kita untuk pengobatan untuk dunia medis gitu. Oh, oke. Baik. Dan dari sekian banyak yang diawasi, pangan itu tadi kan obat-obatan, terus tadi bahan obat dan juga kosmetik. Nah untuk pangan sendiri mungkin lebih spesifik Bu, seperti apa yang diawasi? Ya, pangan sih sebenarnya hampir semua ya. Tapi yang jelas kita adalah pangan olahan. Tapi bukan pangan segar ya. Kalau pangan segar itu misalnya kayak pangan asal tumbuhan, kayak beras, kayak dan sebagainya, itu kan ada sendiri, itu Kementerian Pertanian. Kalau daging segar itu juga dinas-dinas terkait ya, dinas peternakan, ada perikanan dan sebagainya. Tapi yang kita adalah pangan yang sudah diolah. Gitu. Pangan yang sudah diolah dan pangan yang berkemasan. Gitu, pangan yang sudah diolah dan pangan yang sudah diberkemas. Apa yang sudah berkemasan ya. Karena memang tadi kata Ibu bahwa memang banyak ya Bu ya, maksudnya untuk pangan sendiri tadi ada dinas pertanian, terus ada dinas hewan, ya peternakan, perikanan ya banyak. Tapi itu jalin kerjasama. Kita saling berkoordinasi lah. Tapi ininya domainnya nanti sendiri-sendiri, karena kalau pangan kemasan olahan itu kan diberikan izin edarnya oleh Badan POM. Tapi kalau yang pangan-pangan segar tadi ya yang terkait tadi yang dari pertanian, dari perikanan itu yang memberikan izinnya. Oke. Baik. Nah, selanjutnya bagaimana sistem pengawasan obat dan makanan? Bagaimana nih Bu sistemnya? Kayak agak panjang nih Bu. Ya, mungkin orang tuh mungkin gini ya, apa sih itu pengawasan gitu ya? Apa sih itu pengawasan? Nah sebenarnya sistem kita itu meliputi dari 3 lapis. 3 lapis pengawasan tuh berarti ada pilar-pilarnya. Sebenarnya ada 3 pilar nih. Lapisannya itu pilar ya. Yang pertama adalah subsistem pengawasan oleh produsen dan pelaku usaha. Nah, kan dia itu sebenarnya yang memproduksi kan, yang membuat produknya itu mereka, pelaku usaha atau produsen. Nah itu caranya bagaimana untuk dia ikut berperan dalam pengawasan? Yaitu dia melakukan cara produksi yang baik gitu ya, atau cara distribusi yang baik gitu ya, sehingga mereka itu nanti bisa mendapatkan produk yang aman, yang bermutu, yang bermanfaat. Dan kalau misalnya ada penyimpangan standar mutu dan keamanan tadi itu langsung bisa terdeteksi gitu. Nah, kemudian juga misalnya terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap standar, nah tentu saja produsen itu juga bisa dikenai sanksi ya, sanksi bisa. Itu tadi pilar yang pertama ya. Kemudian pilar yang kedua ada pilarnya konsumen atau masyarakat gitu. Tadi kan pelaku usaha atau produsen. Yang kedua ini konsumen atau masyarakat gitu ya. Jadi gimana sih cara konsumen itu bisa ikut mengawasi gitu. Nah itu dia harus ditingkatkan kesadaran dan pengetahuannya ya kan, tentang kualitas dari produk yang digunakan, cara penggunaan, sehingga mereka itu akhirnya memahami dan menjadi konsumen yang cerdas kan gitu loh. Dan dia itu bentuk dari pengawasan mereka akhirnya kan, mereka juga ikut mengawasi sehingga dia bisa membentengi dirinya terhadap produk-produk yang misalnya tidak aman, tidak sesuai dengan persyaratan. Nah itu adalah dari pilar kedua dari konsumen. Terus ada yang pilar ketiga itu adalah pengawasan oleh pemerintah. Nah, pemerintah ini sebenarnya nggak cuma Badan POM ya, yang kayak tadi ya, pangan ternyata kan banyak juga ya, kementerian lain, mungkin pemerintah daerah itu juga ada di situ. Memang pengawasannya ini memang komprehensif,
multisektoral dan multi level gitu ya. Nah, kalau Badan POM sendiri untuk subsistem pengawasan ini ada dua, yaitu di pre-market atau sebelum produk beredar dan di post-market setelah produk beredar. Kalau di pre-market itu kita mengatur standar, menilai keamanannya, menilai khasiatnya, mutunya, gitu itu sebelum beredar. Terus setelah beredar di pasar, kita masih juga memeriksa lah kepatuhan dia ini dia terhadap sarana produksinya, sarana distribusinya, apakah masih memenuhi ketentuan. Kemudian kita melakukan sampling. Sampling itu membeli produk tersebut, kemudian kita uji. Kita uji apakah mereka sesuai dengan waktu didaftarkan atau ada hal-hal lain. Nah, itu yang kita lakukan. Terus kemudian termasuk juga memberikan peringatan publik kalau ada produk yang berbahaya atau melanggar ketentuan. Jadi kan suka kalau kita sering memperhatikan suka ada public warning. Di salah satu bungkus, misalnya makanan atau misalnya enggak, bukan. Public warning itu Badan POM biasanya dia mempublish a warning. Jadi ada produk-produk yang misalnya mengandung bahan berbahaya atau dia tidak terdaftar atau dia nah itu dipublishkan, diumumkan ini loh daftarnya supaya masyarakat semua itu tahu sehingga tidak menggunakan produk itu. Gitu. Itu namanya public warning. Dan tentu saja itu didukung dengan penegakan hukum. Kalau memang ada yang pelanggaran yang sifatnya itu kejahatan dan melanggar hukum. Nah, ada itu kita lakukan pro justisia. Ya, baik. Tadi ada 3 pilar ya Bu ya, ada produsen atau pelaku usaha, terus kemudian konsumen atau masyarakat, dan terakhir adalah pemerintah, dan termasuk Pak ini multisektoral tadi kata Ibu banyak sekali, termasuk dinas-dinas. Nah ini Bu di poin tadi yang produsen atau pelaku usaha maupun juga konsumen dan masyarakat, berapa persen Ibu kesadaran masyarakat atau kesadaran produsen tentang menjamin produk. Kalau produsen misalnya menjamin produk mereka aman gitu. Kalau masyarakat tadi dia dia mengerti gitu ya. Sebenarnya kita ada ukurannya dihitung per tahun itu menjadi indikator kinerja kita. Di antaranya adalah indeks dari pengetahuan masyarakat lah, indeks dari kita itu dalam melakukan sosialisasi KIE kepada masyarakat tuh berhasil nggak? Kalau masyarakatnya itu ngerti berarti berhasil gitu ya. Itu cukup lumayan sih, cukup tinggi ya, tapi memang belum sampai 100% lah ya, karena di kita kan variatif masyarakatnya itu dari pendidikan yang levelnya bawah sampai ke atas. Kalau pelaku usaha ya lumayan sih 50-50 kali. Masih banyak yang harus dibenahi di pelaku usaha ini. Terutama untuk yang UMKM. Nah ini kan dia perlu bimbingan terus supaya lama-lama juga kalau yang perusahaan besar sih rata-rata mereka sudah comply, sudah bagus. Tapi yang kecil-kecil ini karena mereka itu keterbatasan tapi jumlahnya banyak banget. Nah itu apalagi perlu. Di Bandung ini banyak produk UMKM. Jawa Barat khususnya banyak sekali. UKM itu di Indonesia itu ada sekitar 46 juta. Wow. Tapi di Bandung itu berapa ya? Lebih dari 5 juta sih. Dan masih banyak yang belum. Nah itu PR kita semua lah, PR kita dengan lintas sektor ya, untuk mereka itu kan kita bina supaya produknya itu bisa didaftar gitu. Nah nanti kan sebelum mendaftar produk kita lihat dulu sarananya, kita ajarin dulu supaya mereka menerapkan higiene sanitasinya bagus gitu, jadi nggak terjadi masalah-masalah yang terkait dengan keracunan pangan gitu. Baik. Jadi itu tadi ya, kalau misalnya konsumen apalagi dengan produsen yang levelnya besar itu sudah rata-rata udah sadar akan jaminannya. Ya benar. Bahkan kita ada program yang namanya program manajemen risiko. Program manajemen risiko itu adalah perusahaannya sendiri yang memanage risikonya. Gitu. Nah kalau yang perusahaan yang sudah menerapkan manajemen risiko dan dia dinyatakan lulus itu dia nggak perlu terlalu kita awasi karena dia sudah self control. Nah, artinya dia sudah melaporkan semuanya, dia sudah mengawasi di titik-titik kritisnya dia ada di mana. Itu kita dilaporkan secara berkala dan kita udah tinggal evaluasi di meja aja, maksudnya mereka sudah bisa dilepas gitu loh.
Baik, makin seru obrolan kita bersama dengan Bu Naning. Saya ingatkan lagi kepada para Tribuners di luar sana mungkin yang mau bertanya langsung kepada Bu Naning terkait pengawasan obat dan makanan, silahkan kita chat saja langsung di kolom komen di YouTube maupun di Facebook tribunjabar.id. Nanti kita akan bacakan kalau misalnya ada dan nanti Bu Naning sendiri yang akan menjawabnya. Baik, jika tadi terkait sistem pengawasan ada 3 ya Bu ya, ada 3 sistem pengawasan tadi dari produsennya atau dari pelaku usahanya, terus kemudian masyarakat selaku pengguna dan juga dari pemerintah termasuk Badan POM tersendiri. Saya ingin lanjut nih Bu terkait konsumen atau masyarakat punya peran dalam pengawasan obat dan makanan. Tadi sudah dibahas mungkin sedikit ya Bu ya bahwa masyarakat punya peran penting. Nah, ini seperti apa sih Bu, mungkin lebih di ini lagi gitu. Ya, jadi di dalam subsistem kita itu kita kan menjadikan masyarakat itu cerdas dalam membeli, memilih produk-produk ya. Nah, itu memang untuk memperkuat pengawasan kita. Jadi otomatis masyarakat juga berperan. Kalau misalnya masyarakat itu berperan menuntut, saya maunya produknya yang aman dong, yang bermutu dong. Nah, pasti kan nanti produsennya juga akan mengikut. Itu adalah demand dan supply sih sebenarnya, ya kan? Kalau demandnya itu seperti itu, pasti supply-nya seperti ini. Nah, tentu saja orang itu biasanya gini, dia itu membeli lebih mahal sedikit nggak apa-apa, tapi yang penting barangnya itu bermutu, produknya itu bermutu dan aman, kan gitu. Nah, itu yang kita gaung-gaungkan kepada masyarakat. Bagaimana cara membeli kosmetik yang aman dan bermutu, bagaimana cara memberi makanan yang aman dan bermutu dan seperti itulah. Jadi kembali lagi kepada konsumen. Kalau konsumennya cerdas, nanti produsen juga akan menyediakan produk-produk yang terjamin adanya seperti itu. Ya, jadi gini Mas, kita ini kan sekarang udah udah eranya era digital. Jadi sebenarnya informasi itu bisa dia dapat dari mana saja. Nah, dan bahkan kadang-kadang ada informasi hoax, ya kan? Nah, banyak sekali kalau sekarang. Banyak banget. Nah, itu juga kita harus mengedukasi mereka supaya mereka tidak terbawa ke berita-berita hoax. Jadi caranya bagaimana? Jadi kalau ada berita hoax, kita segera mengcounter. Segera mengcounter itu ada di websitenya Badan POM ataupun lewat WA group lah. Biasanya kan itu munculnya di WA group ya. Jadi gitu kan, harus cepat kita balas gitu loh. Balas, kita counter dengan berita yang benernya seperti apa. Itu dengan butuh kecepatan tuh pasti kan. Iya, benar. Sama. Pokoknya berapa jam atau pokoknya the same day lah harus kita counter gitu. Langsung di hari itu juga gitu. Ya. Nah, ini bagaimana nih Bu? Ada nggak tips untuk menjadi konsumen yang cerdas? Tadi kan kata Ibu bahwa konsumen ini sangat penting gitu ya untuk produsen bisa menyediakan produk yang menjamin kalau misalnya si konsumennya cerdas gitu. Mau produk yang sedikit mahal tapi yang penting bagus dan terjamin. Gimana nih? Ada triknya Bu? Iya, sebenarnya bukan trik, bukan trik ya, tapi tips ya, lebih ke arah tips. Jadi kita memberikan tips yang mudah diingat dan gampang dilaksanakan, yaitu dengan cek-klik. Cek-klik. Jadi, apa tuh Bu? Cek-K-L-I-K, gitu ya. Jadi kita suka ini logonya begini. Cek-klik tuh kayak kalau kita di cek-klik itu kan begini ya. Nah, ini cek-klik. Nah, itu jadi satu cek K. Satu K-nya adalah kemasan ya. Yang kedua cek label, KL kan label. Nah, yang ketiga izin edar, KLI izin edar. K-nya lagi kadaluarsa. Nah, sebenarnya itu yang penting untuk konsumen melakukan cek-klik. Sebenarnya terhadap semua produk ya, terhadap semua produk itu dicek-klik gitu. Misalnya mau belanja di minimarket, mau belanja di pasar yang berkemasan ya, ini yang pakai kemasan gitu. Nah, cek-klik itu tujuannya untuk supaya kita itu bisa melihat sebelum kita membeli, jangan sampai keliru gitu ya. Nah, untuk kemasan pastikan dulu nih kemasannya itu dia masih bagus, tidak bocor, tidak penyok gitu ya, atau tidak menggembung. Nah, kadang-kadang ada ya yang menggembung ya. Nah,
itu dipastikan dia dalam kondisi yang baik. Karena kalau misalnya ada kemasan bocornya mungkin cuma halus, itu bisa untuk menjadi masuknya mikroba di situ. Gitu. Kemudian label. Nah, baca labelnya. Nah, ini nih kadang-kadang orang kita tuh malas banget ya. Padahal di situ itu penting. Padahal di situ itu penting kita bisa baca. Ini produk ini namanya apa sih? Ini siapa sih yang bikin produk ini? Komposisinya apa ya? Harus kepo berarti. Nah, harus kepo. Terus kadang-kadang mungkin yang kita perlukan adalah nilai gizi ya, terutama untuk orang yang misalnya dia harus menghindari garam terlalu banyak, menghindari gula. Nah, itu bisa dilihat berapa sih karbohidratnya, berapa sih fatnya. Nah, itu sebenarnya bisa dilihat semua. Nah, kemudian di situ juga ada nomor izin edar dan ada tanggal kadaluarsa. Makanya harus dibaca tuh label ya. Terus kemudian yang ketiga adalah cek izin edar. Nah, izin edar ini adalah izin yang diberikan oleh Badan POM untuk produk itu bisa beredar. Artinya dia sudah terdata di Badan POM. Datanya sudah ada dan dalam pengawasan Badan POM gitu ya. Nah, itu juga izin edar. Izin edar itu ada beberapa macam. Kalau untuk pangan ya, kalau untuk pangan itu ada yang dari Badan POM itu tulisannya biasanya MD. Apa tuh MD? BPOMRI MD gitu. MD itu adalah makanan dalam negeri. Makanan dalam negeri. Ya. Baru tahu Bu saya juga. Baru tahu ya. Nah, nanti dipraktekkan. Nah, kalau impor itu MI. BPOMRI MI gitu. Itu sorry, bukan ML. Jangan salah mengartikan ya. Makanan luar negeri. Makanan luar negeri, bukan makanan impor ya, Bu ya. Nah, itu kalau untuk pangan. Kemudian ada satu lagi sebenarnya ada nomor izin edar juga yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Itu adalah PIRT. Itu adalah pangan yang diproduksi oleh industri rumah tangga. UMKM tadi. Kalau UMKM rumah tangga beda ya. Rumah tangga dengan UMKM beda. Beda-beda ya, Bu ya. Kalau pangan rumah tangga itu memang dia diproduksinya masih di dalam rumah gitu. Tapi kalau UMKM itu bisa dia sudah mandiri sendiri gitu. Misalnya itu kan termasuk yang kecil, termasuk yang mikro, tapi belum tentu ada di dalam satu rumah. Kalau PIRT itu memang benar-benar satu dapur di rumah. Ya? Nah, itu kalau untuk pangan. Kalau untuk kosmetik itu ininya N gitu ya. BPOMRI N. Terus ada huruf A, B, C, D, E di belakangnya. Nah, apa tuh, Bu? Kalau M tadi kan kosmetik. Kalau A, B, C, D, E adalah tempat atau negara di mana dia diproduksi. Kalau untuk Asia itu A pasti. Berarti kalau kodenya NA itu berarti dari Asia. Asia itu ASEAN, Asia Barat, Asia Tenggara, Asia semua Asia ya. Ini beneran. Asia Timur gitu ya. Ini beneran saya baru tahu nih. Ternyata kalau ada maknanya ya. Ternyata ada NA, NB, NC saya baru tahu beneran. Nah, kalau NB itu berarti dia produk Australia. Kalau NC mungkin yang paling banyak sebenarnya NA sama NC. Nah, karena kosmetik itu banyak dari Eropa. Nah, itu NC gitu. ND itu Afrika, NE itu Amerika. Ada juga sih dari Amerika. Selain ini Bu ada 5, ada NA, NB, NC. Udah, itu aja. Itu kan sudah 5 benua. 5 benua ya, mewakili 5 benua. Mewakili 5 benua. Nah, terus kemudian untuk obat tradisional itu sama tadi BPOMRI TR tradisional. Kalau tradisional impor itu tadi baru ya, TI tadi impor. Tradisional impor itu TI. Kemudian ada juga yang namanya fitofarmaka. Fitofarmaka itu jenis dari obat tradisional, tapi dia yang levelnya itu paling tinggi karena dia sudah mengalami uji praklinik dan uji klinik gitu. Itu biasanya sudah dipakai oleh dokter juga gitu. Terus kemudian satu lagi obat adalah tradisional tapi yang udah obat tradisional yang sudah distandarisir, kemudian sudah diuji praklinik dan uji klinik gitu. Kalau yang tadi kan yang jamu itu kan dia berdasarkan turun temurun aja, berdasarkan empiris, berdasarkan biasa dipakai udah dari zaman nenek moyang gitu. Terus ada juga herbal terstandar, itu juga obat herbal, tapi dia baru sampai praklinis, belum sampai klinis, gitu. Nah, itu tadi untuk obat tradisional, kemudian juga sama kalau obat itu ininya D sama G, ya. Nah, ini kalau D itu nama dagang, kalau G itu generik.
Generik. Nah, coba kalau beli nomornya G itu berarti generik dia. Dia langsung kimia, nama kimianya gitu. Tapi kalau D nama dagang, biasanya dia nama brandnya. Misalnya nama produknya tapi nama dagangnya. Oke. Kalau nama brand misalnya Paracetamol itu nama generiknya. Nama generiknya. Tapi kalau misalnya Sunmol misalnya nih contoh loh ya, bukan promosi. Oke. Itu berarti nama nama dagang gitu. Itu obat. Sama juga ada suplemen makanan juga gitu, ada SD itu untuk lokal, SI itu untuk impor, ada juga SL itu yang lisensi. Nah, itu. Nah, kemudian tadi kan cek izin edar ya. Yang ada satu lagi cek kadaluarsanya. Nah, jangan lupa pastikan sebelum membeli itu cek dulu nih kadaluarsanya udah lewat belum. Cek tanggalnya Bu ya. Cek tanggal, bulan, tahun. Okay. Atau jangan sampai dia sudah tinggal seminggu misalnya gitu. Itu gimana nih Bu kalau kita misalnya beli? Ya sebaiknya kalau misalnya pemakaian produknya itu bakalannya lebih dari seminggu, ya jangan gitu ya. Okay. Tapi kalau misalnya makanan yang mau kita langsung makan gitu ya, masih seminggu ya oke lah nggak apa-apa gitu. Ya Bu, soalnya saya juga pernah dikasih tahu sama teman kalau misalnya makanan kadaluarsanya udah seminggu terus kita makan katanya nggak apa-apa asal nggak ada jamur dan kelihatannya udah ada bentuk fisiknya. Ya tapi sebenarnya kan kita nggak bisa tahu ya karena kan tanggal kadaluarsa itu memang yang menetapkan produsennya. Jadi sebenarnya dia sudah mengukur sebenarnya barang ini tuh bagusnya itu sampai berapa lama gitu. Kadang-kadang kan memang mungkin secara fisik kelihatannya masih utuh gitu ya, tapi kita nggak tahu kan misalnya kandungan gizinya atau apanya udah berubah. Kalau obat bisa berubah Mas, maksudnya misalnya udah lewat kadaluarsa mungkin kadar zat aktifnya sudah tidak seperti yang 100%. Nah itu kan berbahaya kalau obat. Jadi memang obat tuh sama sekali nggak boleh kadaluarsa gitu. Tapi kalau makanan? Kalau makanan sebaiknya ya tidak juga ya. Tetap berbahaya ya Bu ya. Sebaiknya ya, maksudnya kalau sudah kadaluarsa itu jangan dibeli makanya gitu. Jadi nggak ada ampun dah pokoknya kalau misalnya udah apalagi obat gitu ya, apalagi obat kalau sudah kadaluarsa masuk tanggal kadaluarsa ini jangan dikonsumsi. Nanti justru bisa menimbulkan masalah kesehatan toh kalau misalnya dipaksakan. Efek samping atau dan lain-lain. Ya bisa efek samping atau memang produknya sebenarnya udah tidak layak atau rusak kan gitu bisa. Baik, mau makanan mau obat-obatan pokoknya kalau saya udah ada cek tanggal kadaluarsa, kalau udah kadaluarsa jangan digunakan lagi. Jangan dibeli lah, jangan dibeli. Jangan dibeli. Oke. Baik, nih Bu, tadi kan kita udah cek ya, tadi bagaimana tipsnya atau tips untuk mengecek produk. Dan ini katanya di Badan POM sendiri juga sudah ada aplikasi untuk mengecek. Nah, ini seperti apa nih Bu aplikasinya? Mungkin bisa dijelasin. Jadi tadi itu caranya ngecek ya, kan di produk kita sudah nemu nih nomornya ini gitu ya. Terus kita mau cek ini nomornya ini bener apa nomor abal-abal ya gitu. Karena bisa dimanipulasi gitu Bu. Bisa, sangat bisa gitu. Nah itu kita punya yang namanya ada dua aplikasi. Yang satu namanya Cek BPOM. Ini sebenarnya aplikasi yang sudah agak terdahulu ya. Yang pertama adalah Cek BPOM. Yang kedua adalah BPOM Mobile. Dua-duanya itu bisa diunduh di App Store atau di Play Store. Tinggal unduh, download ya. Terus di ini. Nah, kalau untuk cek BPOM itu mengecek produk berdasarkan nomor registrasi, nomor produk atau nama produsen. Nah, kalau memang sesuai datanya itu memang ada, dia akan keluar ngasih tahu, oh ini produknya ini. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada, dia akan bilang tidak ditemukan datanya. Gitu berarti itu mungkin nggak benar juga gitu. Gitu. Nah, itu yang cek BPOM. Yang kedua adalah BPOM Mobile. Nah, ini sudah agak lebih canggih sedikit. Karena ini menggunakan scan 2 dimensi barcode. Ya, dengan barcode jadi nanti kita tinggal nyeken aja tuh. Kan di produk itu ada 2 dimensi barcode. Bentuknya adalah segi 4. Bukan segi 4. Kubus bukan kubus. Yang sama ini, panjang ininya sama gitu ya. Kotak ya Bu ya? Nah, kotaknya itu 4 sisinya sama, itu namanya 2 dimensi barcode. Di scan, dia akan keluar data. Bahwa ini namanya produk ini, produsennya ini, nomornya ini, gitulah keluar semua datanya. Cuman ini hampir sama, tapi ini lebih gampang kan, dia tinggal scan. Terus dia ada fitur-fitur lainnya, ada fitur untuk mengadu, ada fitur untuk
berita. Oke. Nah, ada bisa dilihat berita-berita. Oke. Dan ini kalau dari bagaimana Bu penggunanya? Apakah sudah banyak atau Sudah, misalnya sudah banyak. banyak sekali laporan-laporan Ya, yang masuk atau gimana? ya, ini karena BPOM Mobile ini langsung dihandle-nya sama Badan POM, sama Badan POM pusat ya. Nah, ininya di sana kalau ada misalnya ada pengaduan pasti akan direspon ya. Diresponnya itu misalnya pengaduannya dari Bandung gitu, misalnya pun dia nanti datanya masuk ke pusat, nanti akan di-refer ke Balai POM Bandung untuk menindaklanjuti aduannya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ditemukannya di daerah mana nanti langsung dikomunikasikan gitu, koordinasi. Baik, itu tadi ada, jadi teman-teman Tribuners di luar sana, gampang banget ternyata sekarang kalau misalnya mau mengecek apa produk yang kita gunakan atau yang kita makan itu terdaftar atau tidak gitu ya, itu gampang sekali ternyata. Tinggal unduh saja aplikasi BPOM Mobile atau cek BPOM gitu. Karena gini, kalau untuk yang scan barcode tadi, itu kan bertahap sebenarnya, belum semua produk. Tapi kalau untuk makanan, untuk kosmetik itu sudah banyak yang sudah gitu. Nah, memang itu bertahap, jadinya mungkin masih ada lah pangan-pangan yang diregistrasinya zaman dulu, mungkin belum ada ya. Tapi kalau yang pangan-pangan yang diregistrasinya tuh baru, 1-2 tahun ini pasti sudah ada gitu. Oke. Baik, semakin seru obrolannya pastinya. Ada pertanyaan ya. Kita lihat dulu. Ini ada Tribuners yang nanya nih Bu. Bentar, saya cek dulu. Ini di YouTube ya, dari Tribuners dari YouTube. Bagaimana kalau saya nemu produk kadaluarsa di warung atau toko? Kemana saya harus melapor? Ini dari Bapak J pribadi. Oke. Di toko ini levelnya mungkin lebih kecil nih Bu. Oke. Jadi gini, kalau menemukan konsumen nih menemukan produk yang sudah kadaluarsa, sebaiknya dia bilang aja sama pemilik tokonya. Jangan dijual ya, jangan dibeli. Jangan dibeli, satu jangan dibeli, dua jangan dijual, kemudian dia suruh disingkirkan. Disingkirkan itu artinya si penjual produk itu nanti dia bisa menukar sebenarnya dengan produk yang tidak kadaluarsa ya. Oh gitu Bu? Iya. Baru tahu saya ternyata bisa ditukar. Jadi sama sebenarnya ya kalau kita sedang memeriksalah di supermarket, di minimarket, atau dimanapun juga, kalau kita misalnya menemukan produk-produk kadaluarsa yang penyok, yang rusak gitu, pasti akan kita singkirkan dari display. Kita nanti minta si pemiliknya itu untuk meretur ke produsennya untuk dia diganti, jangan diambil, kasihan dong dia nanti kan rugi gitu. Karena dia bisa retur. Gitu. Nah, mungkin itu tindakannya ya, mungkin nggak perlu lapor gitu, karena kalau misalnya lapor juga terus kami nanti datang itu produk sudah nggak ada kan. Gitu. Baik. Jadi konsumen yang cerdas tidak dibeli dan langsung dikomunikasi ya sama pemilik warungnya mungkin. Jadi bagaimana nih, ini tolong jangan dijual kayak gitu ya. Tolong jangan dijual, kembaliin aja Pak supaya ditukar gitu. Karena bisa ditukar. Kadang mungkin pemilik warung juga nggak tahu Bu, kayak gitu mungkin ya. Mungkin nggak tahu, mungkin juga ya kalau pemilik warung. Tapi kalau supermarket tahu, harus tahu gitu. Baik, ini saya ingin lanjut bertanya terkait ini ya. Ini mungkin mudah-mudahan Tribuners di luar sana tadi ada Pak pribadi, J pribadi, mungkin itu ya jawaban dari Bu Naning. Mudah-mudahan puas. Kalau nggak puas mungkin nanti bisa bertanya lagi ya Bu ya. Boleh. Di luar di luar diskusi ini. Baik, saya ingin bertanya terkait nih Bu. Di luar sana tuh banyak sekali remaja-remaja mungkin yang di media sosial kan banyak tuh iklan-iklan atau produk kosmetik terutama pemutih, karena mungkin pengen kayak artis Korea gitu Bu ya, kinclong gitu. Terus kemudian ini produknya kosmetik ini bisa terjamin atau gimana nih Bu, pengawasan dan pengawasan dari Badan POM sendiri di dunia maya gitu seperti apa nih Bu, mungkin bisa dijelasin. Sebenarnya sih kita tidak ada ya tidak juga membolehkan klaim pemutih gitu ya. Klaimnya aja kita adalah skin lightener. Jadi hanya pencerah kulit. Nah, gitu ya. Doang nih Bu, nggak putih berarti. Cerah. Jadi nggak bisa kulit kata kita coklat, nggak bisa kita jadiin putih. Baru tahu ternyata Bu. Gitu ya. Kalau saya udah hitam kayak begini nggak bisa Bu. Itu udah
bagus, itu lebih bagus itu. Oke, gitu oke, ya. oke, baik. Jadi nih kepada netizen teman-teman semua ya. Jadi kita itu sudah diberikan kulit itu sesuai dengan di mana tempat kita itu berada. Oke. Kita itu di negara tropis yang banyak sinar matahari. Nah, warna kulit itu adalah pigmen, itu membantu kita melindungi dari sinar UV atau ultraviolet. Gitu loh. Jadi kalau orang di daerah panas pasti kulitnya agak gelap karena agak banyak gelap, pigmennya. Ya, gitu. Hitam. Itu ada gunanya, Tuhan itu menciptakan ada gunanya. Jadi memang itu untuk melindungi kita dari sinar ultraviolet gitu. Loh, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita paksa pakai pemutih, apalagi pakai produk-produk yang mengandung bahan berbahaya, nih merkuri dan sebagainya ya, merkuri, hidrokinon, itu justru berdampak terhadap kesehatan dan putihnya itu nggak bakalan jadi putih, bentar lagi balik. Oh gitu. Jadi kalau kebablasan kebanyakan nggak balik lagi jadi hitam tapi bukan jadi putih. Oh gitu. Iya, jadi menjadi kayak kan ada tuh orang yang mukanya tuh hitam-hitam yang belang-belang, itu mungkin akibat dari kosmetik yang pemutih yang terlalu dipakai terlalu, jadi malah merusak pigmen gitu. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa produk-produk seperti itu ilegal Bu atau seperti apa nih Bu? Yang beredar di media sosial misalnya. Kalau yang mengandung bahan berbahaya, mengandung bahan dilarang itu pasti ilegal. Karena kalau legal pasti nggak dibolehin, gitu ya. Oke, baik. Nah, kan sama ya tadi kan concernnya di online. Gitu. Jadi teman-teman itu mesti hati-hati nih kalau belanja di online itu pastikan bahwa produk itu sudah mendapat izin edar belum dari Badan POM. Gitu. Tanya ke penjualnya. Ini nomor izin edarnya mana? Tolong dong minta difotoin atau gimana gitu lah, atau carilah gitu. Atau cari tadi tuh ada nama produknya, cari lewat cek BPOM. Nah, gitu. Jadi sebelum beli produk harus download dulu BPOM Mobile gitu. Ya Bu ya? Yo. Nah, ini terus pengawasannya seperti apa nih Bu di media sosial? Adakah pengawasan atau tindakan yang dilakukan oleh Badan POM sendiri terkait produk-produk mungkin yang dijual terutama kosmetik di media sosial? Iya, benar. Nah, sebenarnya kan gini, penjualan melalui online itu kan sebenarnya belum lama ya, baru. Yang namanya e-commerce itu kita paling baru 1-2 tahun ya. Dan tapi itu sudah booming banget karena eranya sudah eranya ya. Korea nih Bu. Ya, nah kita sebenarnya kalau dari Badan POM itu kemarin sudah menerbitkan yang namanya Peraturan Kepala Badan tentang penjualan produk obat dan makanan online. Jadi ada yang dibolehin, ada yang nggak dibolehin. Tapi intinya adalah kalau untuk obat itu kelihatannya tidak diizinkan, apalagi obat keras, apalagi narkotik, apalagi kalau obat keras itu kan harus lewat resep dokter, berarti harus lewat apotek. Nah, gitu. Kecuali nanti apoteknya itu apotek resmi tapi online. Gitu. Itu mungkin nggak masalah ya kalau itu. Apoteknya memang ada dan resmi di online, tapi untuk narkotika psikotropika itu tetap walaupun di apotek juga tetap tidak dianjurkan untuk online. Kemudian kalau untuk untuk kosmetik, pangan, obat tradisional semuanya itu diharapkan pembeli ini adalah memastikan bahwa itu sudah terdaftar. Nah, terhadap lapak-lapak yang menjual barang-barang tadi yang ternyata ilegal, tidak terdaftar, itu kita melakukan yang pertama itu kita men-take down. Yang men-take down sebenarnya bukan kami, tapi kami mendata semuanya, terus kemudian kami kirimkan, dilaporkan ke Kominfo, karena yang men-take down adalah Kominfo yang bisa men-take down. Tapi selain itu juga ada tadi itu yang penindakan tadi ya, kita cari memang kok misalnya dia memang distributor besar gitu ya, kita carilah dunia nyatanya dia ada di mana gitu. Ada tindakan. Itu bisa ada tindakan. Ada upaya hukum gitu ya, maksudnya ada mungkin upaya bisa hukum. bisa dilakukan. Ya. Baik, jadi itu tadi tindakannya. Jadi dicek terus kemudian diawasi, terus kemudian nanti kalau misalnya ada upaya itu tadi take down ya, kalau di online ya ada upaya take down yang dan jadi hanya melaporkan ya Bu ya, melaporkan yang melakukan take down di Kominfo. Ya memang agak kurang ini ya kalau men-take down itu kan besok lagi dia juga udah buka lagi gitu ya, tapi ya sudahlah, kita sementara itu tetap dilakukan juga di take down sambil dicari dunia nyatanya ada di mana gitu. Penasaran nih Bu, untuk produk-produk ilegal sendiri sebenarnya banyak nggak sih Bu di Jawa Barat? Temuan-temuan mungkin yang ditemukan oleh Badan POM Jawa Barat. Iya. Ya ada sih beberapa yang kita temukan, ada yang tidak terdaftar, ada yang
ada yang apa namanya, yang tanpa izin edar tadi tidak terdaftar ya, atau ada yang mengandung bahan berbahaya gitu ya. Tapi sih tidak terlalu ini sekali. Jadi untuk yang tadi itu, yang ilegal, yang berbahaya, itu kan biasanya kita berikan tindakan hukum. Nah, itu nanti barangnya pasti kita sita ya, kemudian kita ajukan ke proses pro justisia atau pengadilan. Nah, untuk tahun 2019 itu nilai barang bukti yang dari barang-barang yang tadi itu kita dapatkan itu ilegal, itu sebanyak ya ilegal mengandung bahan berbahaya semuanya lah ya, itu sekitar 3,6 miliar lah. 3,6 miliar. Wow, banyak banget Bu ya. Itu ya, sepanjang 2019 ya? Satu tahun. Wow, banyak juga ternyata. Ya. Artinya prestasi atau gimana nih Bu? Ya, nggak tahu ya, tapi yang jelas itu kinerja aja lah ya. Kinerja ya, harus karena diapresiasi berarti ya Bu ya. Kita harus membersihkan lah ya. Tapi ada juga kadang-kadang yang memang mungkin mereka nggak tahu, nah itu kita berikan pembinaan yang mereka memang sebenarnya belum tahu. Nah itu kita pembinaan untuk dia mendaftarkan, mengurus pendaftaran produknya, itu ada juga sih. Tapi kalau yang memang dia tuh niatnya untuk kejahatan, benar-benar sebenarnya udah tahu, tapi ya tetap nekat karena keuntungan, karena uang, karena bla bla gitu ya, itu kita tindak benar gitu. Ini ngurus izinnya sendiri gampang nggak sih Bu atau susah sebenarnya? Ngurus izinnya sih gampang, kalau sekarang kan zamannya udah online ya. Tetapi mungkin yang perlu diingat bahwa untuk mendapatkan izin dari Badan POM itu dia sarananya harus lulus juga gitu loh. Jadi tidak ujuk-ujuk dia punya produk daftar terus keluar, enggak lah. Pasti kita lihat dulu sarananya. Sarananya itu nanti kita berikan sertifikasi dulu gitu ya. Dia ada persyaratan sarana dan bangunan. Kalau untuk yang kecil, yang kayak UMKM, yang kecil itu fokusnya adalah pada higiene sanitasi dan dokumentasi. Tapi kalau pabrik-pabrik yang besar itu dia harus menerapkan GMP tadi, Good Manufacturing Practices gitu. Itu baru dia setelah itu mendaftarkan produk. Kalau sarana tadi kan cuma sekali diperiksa kan, lulus udah, dia boleh mendaftarkan produk banyak-banyak. Nah kalau produk itu every single product itu harus didaftarkan. Harus satu-satu berarti. Ada satu-satu. Tapi gampang, bisa secara online. Tuh, jadi jangan malas ya Bu ya. Kalau misalnya mau mendaftarkan produk, asal memenuhi qualified itu gampang. Sekarang udah banyak sekali. Dan kalau misalnya yang ada yang belum tahu, jangan ujuk-ujuk daftar ya. Gini dulu, konsultasi dulu. Nanti ujuk-ujuk daftar nggak ngerti itu. Ngapain ya. Nah, ini saya cerita dulu nih, Mas Mumu. Jadi ada layanan-layanan yang kita berikan untuk publik ya, untuk masyarakat maupun pelaku usaha. Kami ada mempunyai beberapa layanan. Yang pertama itu adalah layanan informasi. Nah, jadi kalau mau meminta informasi apa aja boleh, boleh datang ataupun boleh nanti dengan WhatsApp group ataupun boleh dengan email. Satu itu tadi ya. Kemudian ada layanan pengaduan. Jadi kalau misalnya mau mengadu tadi ya, tapi jangan yang kadaluarsa diadu, itu mah bisa ditangani lah misalnya ya. Ini mungkin skalanya lebih besar kan? Misalnya, tapi kadang-kadang ya ada juga sih kita tidak menolak lah apa aja yang diadukan sih kita terima gitu. Kemudian ada layanan pendampingan sertifikasi tadi itu yang mau mendaftar produk, dia sarana produksinya kan harus disertifikasi. Nah itu kita lakukan pendampingan supaya dia bisa mengerti apa yang harus dia lakukan, itu pendampingan sampai dia lulus. Kemudian ada layanan pengujian. Layanan pengujian itu untuk pihak ketiga, tapi tidak bisa untuk pribadi ya. Untuk pengujian itu biasanya pihak kepolisian atau pihak pelaku usaha yang mau untuk mendaftarkan produk, itu baru bisa. Tidak ada yang pribadi, nggak boleh. Nanti kalau pribadi nanti dipakai untuk hal-hal yang tidak betul kan. Benar. Nah itu. Terus kemudian ada WA group, WA kita itu ada namanya Kabayan. Kabayan itu Kepala Balai Melayani. Itu basisnya adalah WA group ya. WA group itu nomornya di 0811 2440 533. Ini boleh apa aja nih Bu yang dilaporkan di WhatsApp grup ini? Ya boleh, kalau itu kan kayak ngechat gitu ya, ngechat aja di WA. Nanti akan direspon.
Kalau yang bisa direspon langsung akan dijawab, tapi kalau yang misalnya ini masih membutuhkan klarifikasi, nanti informasi itu akan berjalan dulu, berjalan internal dulu. Oh, ini siapa nih yang apa harus diklarifikasi dulu di lapangan atau bagaimana, itu nanti memerlukan waktu. Oke, baik. Jadi ada informasi, pengaduan, pengujian, dan kabayan ya Bu ya? Nah, kabayan itu sebenarnya medianya. Boleh dengan kabayan atau boleh dia datang langsung. Datang langsung juga ada tempat pelayanannya ke kantor saya di Pasteur 25. Oke, Pasteur 25 dicatat. Ini ada satu pertanyaan Ibu, tapi sebenarnya ini tadi udah disinggung sedikit sama Ibu. Untuk pengurusan izin edar suatu produk, mekanisme dan prosesnya seperti apa? Ini dari Ibu Titing S via Facebook Tribun Jabar Road ID. Terima kasih Bu Titing yang sudah bertanya. Ya, itu tadi ya, sebenarnya saya sudah menjelaskan udah tadi dijelaskan sedikit nih. Ada 2 step, ada 2 langkah. Yang satu itu adalah sarana produksinya dulu, yang kedua baru daftar produk. Nah, kalau untuk UMKM, kalau yang belum ngerti sama sekali, silahkan aja datang ke kantor untuk tadi itu berkonsultasi, gratis ya, Bu, mendapatkan ya? gratis, konsultasi gratis, mendapatkan layanan informasi tadi. Jadi semua pelayanan di Balai Besar POM di Bandung itu gratis, kecuali pengujian. Kalau pengujian memang ada tarif penerimaan pajak bukan negara, gitu, PNBP ya. Nah itu tadi ya, datang dulu, konsultasi dulu. Nanti kalau udah, nanti akan sarananya dulu akan disertifikasi dulu. Nanti harus dilihat dulu seperti apa, ininya dia, usahanya apa. Nah itu nantilah pokoknya dibina untuk itu. Tapi harus sabar ya, karena kita ini antriannya panjang banget. Banyak banget. Minta izin edar. Ya, udah hampir 400 nih. 400 udah hampir selesai ya. Dari bulan apa sampai sekarang tuh sudah ada 400 UKM yang ngantri. Nah, udah banyak yang lulus juga sih. Tapi itu nanti makanya gini, untuk daftar tuh dia harus siap dulu. Kalau misalnya nggak siap, ujung-ujung daftar percuma. Karena nanti akan malah antriannya itu jadi mengganggu yang udah siap. Nah biasanya kalau belum siap, konsultasi dulu. Jadi dia tahu dulu apa sih yang disiapkan. Nanti ada yang namanya, kita akan berikan form tool self assessment. Jadi dia harus mengisi apa aja sih yang dia sudah ada, dia sudah punya. Nah itu baru nanti dia lebih cepat kalau kayak gitu. Begitu. Baik. Seru nih Bu. Iya tadi udah ya sarana produksinya, abis itu baru daftar produk. Itu yang secara online. Seru nih Bu, nggak berasa udah 43 menit padahal tadi jatahnya 30 menit ya. Tapi seru, ini ada interaktif. Jadi makasih sekali tadi buat penanya di YouTube dan juga di Facebook. Mudah-mudahan puas. Kita bukan dengan pertanyaan dengan jawaban-jawaban dari Bu Naning. Tapi kalau misalnya tidak, yaitu tadi silakan datang saja ke kantor di Pasteur nomor 25, Pasteur nomor 25 untuk konsultasi. Dan tadi Bu Naning juga mengatakan jangan sampai kosong banget gitu ya Bu ya. Jadi nanti malah jadi merusak antrian gitu. Jadi bukan merusak sih, nanti lama. Gitu. Jadi harus tahu dulu, jadi harus siap-siap dulu, baru nanti daftar gitu. Jadi sudah ada persiapan, jadi nggak dari nol. Kalau dari nol nanti lama banget gitu. Baik, nampaknya seru banget diskusi kata kali ini di Kopi Morning Tribun Jabar Road ID. Tapi waktu sudah menunjukkan 10 lebih 45 menit, artinya kita harus pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih buat Bu Naning udah atas kehadirannya di sini dan mau ngobrol bersama dengan kami di Kopi Morning Tribun Jabar Road ID. Makasih ya Bu ya. Sama-sama Mas Mumu, saya boleh nggak? Saya ingin membacakan medsos kami. Mangga silakan. Tolong nanti di follow, karena di situ mungkin ada informasi-informasi yang bisa diikuti teman-teman sekalian. Ya, edukasi juga. Untuk web itu adalah bandung.pom.go.id untuk web ya. Kemudian untuk Twitter itu @bpombandung. Untuk YouTube Balai Besar POM di Bandung. Facebook itu BPOM Bandung. Kemudian IG, nah ini IG, kita punya IG live ya. Jadi ada live juga ya. Itu @bpom Bandung. Itu aja sih. Ayo teman-teman kita join di sini. Jadi
kalau ada informasi-informasi kekinian atau apapun juga itu bisa dilihat dengan segera. Oke, baik, silakan follow. Tapi jangan lupa follow juga. Saya juga mau promosi, Bu. Jangan lupa follow Instagram, terus kemudian juga Facebook dan juga Twitternya tribunjabar.id, dan juga jangan lupa like, subscribe, comment, and share video-video menarik kami tribunjabar.id. Seperti itu. Baik, akhir kata saya Mujahidin dan juga Bu Naning. Di edisi kali ini di Kopi Morning tribunjabar.id kami pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, makasih, diskusinya seru banget. Besok-besok kesini lagi ya, Bu ya. Siap.